setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji, Dia sanggup menggenapinya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
setiap seruan hati kami Bapa. Terima kasih. Mungkin kami yang beban berat Tuhan, Engkau memberikan kami jalan. Kami mempunyai suatu permasalahan, Engkau memberikan kami jawaban Bapa. Dan Engkau memberikan kami kemenangan. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami bukan aku lagi, melainkan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memperhatikan hidup kami Bapa. Engkau memperhatikan hati kami Tuhan. Bahwa hidup kami seperti biji mata Engkau yang Engkau kasih Tuhan, yang Engkau pelihara Bapa. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan Sorak-soraknya meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Sekali lagi, kita adalah orang pemenang. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorak meriah bagi Allah kita. Lepas
sekali saudara kasih. Wah, ini wajah-wajah pemenang. Ya, saya lihat penuh sukacita tanpa ada beban berat ya. Itulah sungguh luar biasanya Allah kita. Kalau menjamah setiap hati kita, tidak ada satupun yang dapat menahannya. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Saudara kasih, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak
Mari kita bagi berdiri bersama-sama, saudaraku yang kasih. Sekali lagi. Yesus memegangku. Mari kita angkat tangan sama-sama. Tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami bersukacita atas setiap berkat, setiap kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada bangsa kami kemerdekaan, sehingga kami boleh merasakan kemerdekaan yang daripadamu, dan kami tahu ini semua adalah kemurahan-Mu semata-mata. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya, dan mampukan hamba-Mu ini menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami mengenali apa yang Kau inginkan untuk kami pelajari, untuk kami mengerti tentang kemerdekaan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati semua pelayan-pelayan-Mu, baik yang sudah melayani maupun yang masih akan melayani. Biarlah kasih karunia-Mu, berkat-Mu menyertai seluruh umat-Mu, seluruh pemimpin di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, good morning, shalom, selamat pagi. Mau nyauti good morning boleh, mau nyelamatin selamat pagi boleh ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini masih dalam rangka kemerdekaan ya. Saudaraku yang kasih, sekali lagi Dirgahayu Indonesia merdeka 80 tahun. Saudaraku, meskipun negara kita merdeka 80 tahun, tapi ada banyak hal yang masih perlu dibenahi oleh bangsa kita. Hari-hari ini kita melihat ada banyak kekisruhan, kekacauan. Saya percaya kita ini harus jadi bangsa yang terus selalu berdoa untuk warga negara Indonesia, selalu berdoa untuk bangsa kita, ya, supaya bangsa kita ini makin hari makin lebih baik, bukan makin tambah rusak, tapi makin hari makin lebih baik, ya. Yuk Bapak Ibu, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang kasih, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya akan tunjukkan ada sebuah gambar. Ini adalah patung Rebellious Slave karya Michelangelo, ya, yang berada di Perancis, Museum Louvre di Paris, Perancis, ya. Dan Michelangelo ini adalah seniman ternama dari Italia, dan dia menggambarkan sebuah patung berwujud seorang pria tampan, ya, bertubuh kekar, berotot, perawakannya tinggi, namun kepalanya enggak tegak, ya, agak miring gitu ya, saudaraku yang kasih, kepalanya enggak tegak, seolah menggeleng, tangannya terikat ke belakang oleh seutas tali.
Banyak orang melihat patung ini terus kemudian atau penikmat karya seni tertarik untuk menangkap makna di balik kontradiksi yang ditampilkan oleh seniman besar itu, ya. Penggambaran satu orang yang ditampilkan oleh Michelangelo mau tidak mau menggiring pemikiran banyak orang tentang hakikat manusia yang mungkin secara fisik, ya, kalau kita lihat gambar ini secara fisik dia bebas Bapak Ibu, tetapi dia masih terikat di sini, ya. Saudaraku yang kasih. Jadi masih terikat, terpasung dengan mentalitas budak. Saudaraku, dan mentalitas seperti ini ditemukan dalam diri banyak orang, ya. Tidak sedikit orang percaya yang tetap tinggal dalam perbudakan dosa meskipun mereka sudah mengalami kemerdekaan hidup dalam Kristus. Ya. Nah, hal inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu, ya. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah merdeka dalam Kristus, ya. Merdeka dalam Kristus. Mungkin karena perbedaan font sehingga font yang saya pilih tidak tersedia di komputer di sini, ya. Sehingga hurufnya kecil semua, mestinya hurufnya besar semua. Tapi enggak apa-apa, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, setiap bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan, ya. Kita bicara tentang bebas dari penjajahan, seperti negara kita bebas menentukan nasib sendiri. Tapi pernahkah kita berpikir apa arti merdeka yang sesungguhnya secara rohani? Bapak Ibu Saudara yang kasih, banyak orang di dunia ini berpikir bahwa merdeka artinya bebas melakukan apa saja yang kita mau. Ya, hidup tanpa aturan, tanpa batasan, ya. Tapi ironisnya Bapak Ibu, Alkitab menunjukkan bahwa gaya hidup yang sebebas-bebasnya, enggak ada aturan, enggak ada batasan, itu sebenarnya bukan kemerdekaan, ya. Tetapi sebenarnya diperbudak oleh hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, banyak orang Kristen yang kelihatannya sudah percaya, tapi hidupnya masih terbelenggu, ya, terbelenggu oleh rasa bersalah, ketakutan akan penghakiman dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Galatia yang disebut oleh Martin Luther sebagai kitab deklarasi kemerdekaan Kristen atau Magna Carta kebebasan atau kemerdekaan, ya, kemerdekaan Kristen. Mari Bapak Ibu kita akan bagi berdiri bersama-sama, boleh ya, bagi berdiri sekali lagi. Kita akan membaca kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama, ya. Kita akan baca Alkitab sambil tersenyum, ya. Banyak tersenyum, banyak berkat, enggak tersenyum, sebelah saudara takut loh. Ngeri ya. Ya, apalagi wajahnya begini terus kemudian istilahnya orang tuh senggol bacok. Kau nyenggol tak bacok gitu ya. Nah, saudaraku yang kasih, kalau banyak tersenyum, sebelah kita merasa aman, ya, sebelah kita merasa sukacita, ya. Coba dilihat sebelahnya dilihat dulu, senyum enggak, gitu ya. Enggak tersenyum mengerikan loh, saudaraku ya. Orang mau beli barang aja, kalau lihat yang jaga toko serem, enggak jadi beli, ya. Berkat enggak datang, makanya banyak tersenyum. Cuman jangan senyum-senyum diri. Nah, itu lain lagi ya. Yuk kita baca sama-sama ya, saudaraku yang kasih. Galatia 5 ayat yang pertama, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kitab Galatia ini disebut Magna Carta kebebasan Kristen ya, atau deklarasi kemerdekaan Kristen. Dan
surat Galatia ini adalah surat kunci ya yang membahas isu-isu penting tentang hukum kemerdekaan, tentang kemerdekaan itu adalah kasih karunia, tentang Injil, tentang keselamatan ya. Saudaraku yang kasih, dan pesan utama kalau saudara membaca bukunya Warren Wiersbe, selalu dikatakan ya benar dalam Kristus itu kitab Roma gitu ya. Sukacita dalam Kristus itu kita surat Filipi ya. Kalau kita lihat Galatia, merdeka dalam Kristus ya, judul bukunya seperti itu. Jadi surat Filipi ya, surat Galatia ini menunjukkan apa sih arti kemerdekaan itu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita perhatikan firman Tuhan ini ya. Saudaraku, sekali lagi kita harus berdoa untuk bangsa kita, Bapak Ibu. Kalau melihat kadang-kadang, kalau melihat isu-isu yang terakhir ini ngeri ya, saudaraku yang kasih. Sampai menteri aja bikin isu, saudaraku ya. Ini ngeri. Ya, sampai menteri pertanahan tuh yang seharusnya ngomongnya yang benar tapi bikin isu, ini kan bikin ruwet. Tanah-tanah nganggur ya. Tanah-tanah nganggur lebih dari sekian tahun bakal disita negara. Kok ya iso ngomong ngono? Ya, makanya kita ini harus berdoa untuk bangsa kita. Jangan sampai tambah ruwet Bapak Ibu. Tolong bantu saya tanya, mau enggak kamu doa untuk bangsa kita ini? Gak ada sih ngomong rek. Ya, disenggol sebelahnya ya. Nah, saudaraku yang kasih, yuk kita akan belajar. Merdeka dalam Kristus itu apa ya Bapak Ibu? Perhatikan ya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 di sana dikatakan apa? 2, 3 kita baca sama-sama. 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Banyak orang baca ayat ini lewat. Banyak orang kalau baca ayat ini, apa sih itu gitu ya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa merdeka dalam Kristus itu apa? Ya. Katanya orang-orang kalau merdeka dalam Kristus itu, wah boleh tahu-tahu jalan ketemu orang terus orangnya ditempelin, buak gitu ya. Boleh enggak itu? Enggak. Tapi kalau konsepnya orang itu boleh melakukan apa saja, boleh bertindak apa saja, oh itu merdeka. Ngapain kamu ngurus-ngurus aku, kan aku sudah merdeka. Benarkah? Ya, saudaraku yang kasih, kita lihat ayat 1 lagi ya. Ayat 1 lagi. Ada yang nutupin apa itu? Ya, kita lihat ya, Roma 6 ayat 17 dan 18. Di sana ada, oh di sini enggak ada. Kalau di sana ada gambar-gambar keluar. Ya, saya enggak kelihatan. Mungkin bisa dilihat. Ya, oke. Roma 6 ayat 17 18. Ya, saya bacakan. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ya, perhatikan apa yang firman Tuhan. Dulu kamu memang hamba dosa, tapi sekarang kamu sudah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Saudaraku, poin yang pertama, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan? Ya, saudaraku, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Ya, saudaraku, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Saudaraku, kemerdekaan yang sejati itu dimulai ketika kita ini dibebaskan dari kekuasaan dosa. Saudaraku, ada orang-orang suka bilang begini, kucing kok dikei dendeng.
ya disikat. Ya. Kucing kok dikei iwak teri, ya disikat. Minta maaf kalau orang dari luar pulau enggak tahu. Kucing kok dikasih ikan asin, ya dimakan. Yang ngomong itu orang loh. Berarti dia menurunkan derajatnya jadi apa? Jadi apa? Kucing. Saudaraku, perhatikan ya. Perhatikan ayat ini. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dari penjelasan saya, saudara jadi tahu bahwa kemerdekaan dalam Kristus itu enggak kepingin lagi, enggak mau lagi berbuat dosa. Amin. Amin. Kurang. Amin. Ya, terima kasih. Saudaraku yang kasih. Nah, kalau masih ngomongnya itu kucing kok diberi ikan teri, ya dimakan. Saudara, apakah benar statement seperti ini? Apakah benar pernyataan yang seperti ini? Saudaraku yang kasih, ini adalah hal yang harus kita buang dari pikiran kita. Hal-hal yang harus kita buang. Orang merdeka itu bukan orang yang masih diperbudak oleh dosa. Dunia menganggap dosa itu sebuah pilihan. Ya, dosa itu menganggap bahwa dunia menganggap dosa itu adalah sebuah pilihan. Orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus tidak menganggap bahwa berdosa itu pilihan. Alkitab mengajar bahwa dosa itu adalah tuan yang akan memperbudak hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita semua. Tanpa Tuhan membebaskan seperti gambar ini, kita akan sama seperti tadi orang berkata, kucing kok dikasih dendeng. Ya disikat. Dari sini kita melihat bahwa tanpa Tuhan Yesus, tanpa Kristus, kita ini adalah budak yang tidak berdaya, terikat oleh keinginan daging. Namun di dalam Kristus, rantai perbudakan itu sudah diputuskan. Jadi kita bisa memilih yang baik. Kita bisa memilih yang benar. Haleluya. Saudaraku yang kasih, saya ingat kata-kata seorang hamba Tuhan namanya John MacArthur. Ya, itu gambar orangnya. Kemerdekaan yang sejati itu bukanlah kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi kebebasan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Yang seharusnya kita lakukan. Sama seperti tadi, kalau lagi jalan ketemu orang kita tidak senang langsung pelak. Apakah ini wajar? Ini bukan wajar. Yang wajar menyapa, halo selamat pagi. Yang wajar adalah kita senyum terhadap orang itu. Yang wajar adalah kita menunduk mantuk gitu ya. Kita menghormati orang. Betul bukan? Ya. Saudaraku yang kasih, perhatikan Bapak Ibu, saudara yang kasih. Saudaraku, ini hal yang sangat menarik untuk kita ini perhatikan ya.
Saudaraku, jadi merdeka itu yang seperti apa? Yang pertama, merdeka dalam Kristus adalah yang pertama itu tidak melakukan yang salah. Ya, saudaraku yang kasih, kalau masih melakukan salah ini adalah hamba dosa. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Saudaraku yang kasih, ya, betapa menyenangkan seluruh Indonesia ada lomba-lomba, lomba makan kerupuk, ya, lomba baris berbaris, tapi puji Tuhan tidak ada lomba makan orang. Ya, kalau pagi kita berkata, "Ma, hari ini makan apa, Ma?" "Ya, makan bubur, Pak," gitu ya, puji Tuhan. "Ma, pagi ini siapa yang tak makan, Ma?" Gitu kan lain. Ya, saya harap tidak ada ya. Oke, kita masuk poin yang kedua ya. Kita masuk poin yang kedua. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Kita perhatikan sama-sama ya, perhatikan saya bacakan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa saudaraku? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, saudaraku yang kasih, dalam Galatia, sekali lagi balik lagi Galatia, pasal yang kedua ayat 16, sana dikatakan, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dari ayat tadi kita melihat bahwa ya dalam ayat tadi dikatakan bahwa kita ini diselamatkan oleh iman bukan hasil usaha kita, tapi ini pemberian dari Allah, ya, pemberian dari Tuhan. Saudaraku, poin yang kedua Bapak Ibu, ya, poin yang kedua adalah keselamatan itu adalah anugerah. Bukan oleh karena perbuatan kita. Banyak orang berpikir bahwa untuk diselamatkan dan mendapatkan kemerdekaan, kita ini harus menaati hukum agama atau melakukan perbuatan baik. Tetapi surat Galatia mengajarkan bahwa ini bukan hasil usaha kita sendiri. Saya kasih contoh ya. Ini kita sudah mulai masuk musim penghujan. Banyak tempat sudah mulai banjir-banjir, ya. Nah, saudaraku, ada sebuah kisah, ada 2 orang yang kecebur ke sungai karena banjir, keseret banjir. Terseret arus banjir. Ya, yang satu berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai tepian dan kemudian selamat. Ya, berusaha dengan keras sekuat tenaga sampai lemes. Tapi tidak berhasil mencapai tepian. Tapi ada yang satu, cuman tolong. Ya, tahu-tahu dilemparin pelampung dekat dia dan kemudian dia tinggal memegangnya. Apa yang terjadi? Dan kemudian ada yang narik sehingga dia sampai ke tepian. Kalau saudara melihat cerita ini, itu menggambarkan ada orang yang berusaha dengan sekuat tenaga supaya dia selamat, tetapi dia tidak bisa selamat. Tapi ada orang yang mungkin dia tidak berusaha apa-apa. Pada saat cuman dia berteriak, dia merasa tidak sanggup. Tapi ada yang melempar pelampung sehingga dia bisa ditarik sampai ke tepian dan selamat. Itulah anugerah. Saya berharap Bapak Ibu memperhatikan ini. Ada orang yang berusaha mendapatkan keselamatan melalui perbuatan.
Itu sebenarnya yang saya tulis di sini adalah berusaha mendapatkan keselamatan melalui perbuatan. Itu hanyalah bentuk perbudakan yang lain. Hidup di dalam Tuhan, kita berbuat baik bukan untuk selamat. Perbedaan yang besar adalah, kalau saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu ya, ada orang yang berbuat baik, nolong orang, berbuat baik sama orang, tidak mau melakukan yang jahat sama orang lain, ya, supaya dalam pikirannya dan hatinya, aku ini melakukan ini supaya aku ini bisa selamat. Tapi kita ini orang percaya, kita ini diselamatkan dulu oleh Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita beriman kepada Tuhan, maka setelah itu kita berbuat baik. Bukan untuk selamat, tetapi supaya kita ini bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ini adalah perbedaan yang nyata. Orang yang hidup karena anugerah Tuhan dan orang yang berusaha untuk selamat. Orang Kristen adalah orang yang dapat anugerah untuk selamat, bukan karena hasil usaha. Kitab Galatia mengatakan bahwa bukan hanya oleh kita ini bukan melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, saudaraku yang kasih, kalau saya mau cerita lagi Bapak Ibu, ada orang yang dihukum seumur hidup masuk dalam penjara. Kerjanya adalah ngelihat jeruji besi, kiri tembok, kanan tembok, belakang tembok, atas tembok, bawah tembok gitu ya. Karena di dalam penjara. Sesaat dia keluar, dia harus kerja, bantu kerja rodi, mengerjakan sesuatu yang disuruhkan, ya, dikasih makan, habis itu masuk penjara lagi. Kadang-kadang bisa ngobrol sebentar sama teman, kemudian masuk penjara lagi. Kalau malam di penjara, saudaraku, saya pernah melayani orang-orang yang dalam penjara. Saya melayani dari tahun 91 sampai 2001, saya pelayanan di Jakarta Bapak Ibu. Ya. Dan saya pernah mendampingi ada seseorang yang masuk, ini perempuan ya, masuk penjara Pondok Bambu Jakarta. Dia berkata, Pak Ari, kalau siang penjara ini kelihatannya baik-baik saja, semuanya bisa masih ada senyumnya. Tapi kalau malam Pak Ari, saya yang di dalam baru tahu, dia difitnah oleh orang harus masuk penjara, ya. Saya cuma berkata, sing sabar ya, dijalani aja. Iya Pak Ari, tidak apa-apa. Tapi saya baru tahu di dalam penjara ini modelnya kayak gini. Kalau malam orang itu teriak Bapak Ibu. Aduh, mati aja. Gitu ya. Dan itu sepanjang malam lolongan kayak gitu itu ada. Itu orang yang tidak punya kebebasan. Nah, pada saat orang ini, ada orang yang dipenjara seumur hidup, kerjanya hanya seperti itu. Tapi pada saat dia tahu-tahu penjaga atau sipir penjara berkata, selnya dibuka, kamu keluar silahkan. Mau keluar kemana Pak? Itu ada pintu keluar dari penjara, kamu keluar. Loh, kenapa keluar? Kamu bebas. Loh, untuk bebas, aku enggak mau bebas. Kalau mau bebas, aku harus nyuci piring-piring penjara semua dulu. Ada yang gitu? Halo? Loh, pintu sudah dibuka loh, dikasih kebebasan loh. Terus dia berkata, oh untuk bebas aku tak nyuci bajunya sipir, bajunya orang-orang yang di penjara semua, melakukan kebaikan. Apa begitu? Enggak perlu lagi. Tinggal melangkah keluar dari pintu, terus kemudian bebas. Betul bukan? Nah, berapa banyak orang yang seperti orang yang mau dibebaskan ini?
sebentar, aku belum mau keluar dulu. Kalau untuk keluar, berarti aku harus nyuci bajunya orang-orang yang di penjara ini semuanya dulu. Betul enggak seperti itu? Enggak kan? Kalau mau keluar bebas ya bebas saja. Nah kadang-kadang konsepnya orang itu kalau mau bebas, aku ini enggak kalau enggak berbuat baik, aku enggak bisa bebas. Enggak, itu karena iman. Tapi setelah bebas, kita harus melakukan sesuatu yang baik. Sampai sini mudeng Bapak Ibu? Ya? Saudaraku yang kasih, Charles Spurgeon mengatakan, orang berdosa tidak dapat berbuat apapun untuk mendapatkan keselamatan. Anugerah itu ya anugerah Bapak Ibu. Karena ia diberikan secara cuma-cuma. Adakah orang yang di penjara itu melakukan sesuatu untuk dia bisa bebas? Dia tidak bisa bebas. Tapi ada seseorang yang membayar karena dia punya utang dan perlu dibayar, ada yang bayar dan kemudian dia bisa bebas. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, ada orang yang punya utang, dipanggil oleh sang raja, kamu punya utang, bayar hutangmu. Sebentar Tuhan, sebentar Baginda Raja, nanti saya bayar. Ya sudah, karena lihat sang raja kasihan, raja bilang, ya sudah, pulang aja. Pada waktu dia pulang, dia ngelihat yang punya utang lebih kecil dari utang dia sama raja, dipegang, kemudian dipegang kerahnya, kemudian mau dipukulin, kamu harus bayar hutangmu. Karena orang bilang, aku belum bisa bayar, dimasukkan dalam penjara. Karena raja dengar orang itu melakukan hal seperti itu. Sang raja berkata apa? Tangkap orang itu, masukkan ke dalam penjara, sampai dia bisa bayar hutangnya. Betul enggak? Alkitab bilang begitu. Baca Alkitab ya. Terus apa yang terjadi? Bisa enggak orang yang masuk penjara bayar hutang? Halo? Halo? Pernah enggak saudara mikir? Kalau raja bilang masuk penjara, bayar hutangmu sampai lunas. Baca Alkitab. Bisa enggak bayar? Enggak bakal bisa. Sampai kapanpun kita enggak bisa bayar hutang kita. Hanya Tuhan yang sanggup bebaskan kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita perlu kasih pengampunan buat orang lain. Ya. Saudaraku, perhatikan. Jadi hal yang kedua, merdeka dalam Kristus itu bukan karena usaha kita, tapi itu karena pemberian dari Tuhan. Ya. Saudaraku yang kasih, kita masuk poin yang terakhir ya. Kalau masuk poin yang terakhir, saudara senang, saya senang. Kita sama-sama senang. Ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita baca Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Ya. Saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, ayo baca sama-sama, melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan, Tuhan bilang merdeka dalam Kristus itu untuk melayani orang lain dengan kasih.
melayani suami, melayani istri, melayani sisi keluarga kita dengan kasih. Ini panggilan Tuhan buat kita. Lek merdeka, kalau sudah dimerdekakan, ini yang harus dilakukan. Ya. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Melainkan, yuk baca sama-sama, 2, 3. Hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Amin. Ya, jadi kalau sudah dimerdekakan, ini poin yang ketiga. Kalau sudah dimerdekakan oleh Allah, yang dilakukan apa? Bukan untuk hidup semaunya, tapi hidup melayani orang lain dengan kasih. Hidup melayani Allah, menjadi hamba Allah, layani Tuhan. Tolong beritahu sebelah disenggol. Yuk layani Tuhan yuk, sungguh-sungguh yuk. Amin. Ya. Saudaraku yang kasih, kita masuk poin yang ketiga ya. Kemerdekaan untuk mengasihi dan melayani. Kebebasan yang kita terima dalam Kristus bukan izin untuk hidup sembarangan atau berbuat dosa. Tapi sebaliknya itu adalah kemerdekaan yang memampukan kita untuk hidup dalam kasih dan melayani Tuhan serta sesama. Perhatikan Bapak Ibu, Roh Kudus yang ada dalam kita sekarang memberikan kita kuasa untuk menolak dosa dan melakukan kehendak Allah. Ya, saya beri gambar di sini. Ini gambarnya sekeluarga hidup harmonis, saling mengasihi, ya, hidup mengasihi, memampukan kita untuk hidup dalam kasih, mengasihi orang lain, melayani Tuhan dan sesama. Ya, saya kasih gambar background seperti ini. Saudaraku yang kasih, perhatikan Bapak Ibu, lihat gambar berikut. Kebebasan, ya. Seorang hamba Tuhan, namanya C.S. Lewis, mengatakan kemerdekaan adalah kemampuan untuk memilih yang baik. Ya, saya tunjukkan satu ayat sebelumnya. Ayat yang pertama ya. Ayatnya panjang ya di atas. Ya, kalau saudara perhatikan, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-8, bentar Bapak Ibu, ayat 34 tadi dikatakan apa? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi tidak ada pilihan orang Kristen milih berbuat dosa itu enggak ada. Enggak ada, ini bukan pilihan. Jadi kalau berbuat dosa, dia diperbudak lagi. Sama seperti gambar yang tadi, gambarnya Rebellious Slave, karya Michelangelo. Orangnya bebas, tapi tangannya masih terikat. Ya, saudaraku yang kasih, dan ini adalah hal yang harus kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya, ini harus kita perhatikan baik-baik. Saudaraku yang kasih, dan ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Jadi merdeka dalam Kristus itu bukan merdeka untuk hidup sembrono, bukan hidup semaunya sendiri. Ya, kemerdekaan untuk mengasihi dan melayani. Saudaraku yang kasih,
Perhatikan, lihat gambar ini ya. Lihat gambar ini, lihat gambar berikutnya ini. Dari gambar ini Bapak Ibu bisa melihat dalam pikiran seseorang itu ada dua hal. Ya, yang pertama suka berdoa, baca Alkitab, hidup dalam kasih, melayani Tuhan, mengasihi seisi keluarga seperti ini Bapak Ibu, ya. Tapi ada orang berpikir korupsi sebanyak-banyaknya, ya, punya selingkuhan, ya. Terus ya macam-macam termasuk ini hanya gambar saudaraku ya, nyolong ya dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih, ini hanya saya bisa menginterpretasikan gambar ini ya. Nah, dari gambar ini kita melihat apakah ini adalah pilihan? Bukan. Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Panggilannya cuman ini. Ini loh merdeka dalam Kristus. Ya. Kita lihat gambar yang berikutnya. Ya. Minta pemain musik maju ke depan ya. Dari gambar ini, kalau gambar ini, wah, pikiran itu keluar aneh-aneh, jahat-jahat seperti itu, ya, maki-maki. Kalau ini pikirannya melakukan yang baik, hati penuh kasih, silakan, ya, hati penuh kasih, ya, sukacita, senyum. Ini wajah enggak senyum. Dan ini bukan pilihan. Sekali lagi, hal yang jelek bukan pilihan. Tapi ini yang benar. Sampai sini mudeng Bapak Ibu? Mudeng ya? Ya. Kesimpulan, merdeka yang sejati dalam Kristus itu anugerah. Amin. Ya. Dan poin yang pertama tadi, kita ini dimerdekakan dari perbudakan dosa. Masih ingat pernyataan kucing dikasih ikan asin. Saudara bukan kucing. Kita semua bukan kucing. Kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Ya, like kucing dikasih dendeng ya pasti mau. Dikasih ikan asin langsung dimakan. Namanya kucing. Ya. Pada saat kita dimerdekakan sudah bukan kucing lagi, orang. Beritahu sebelah, kamu orang dul, pakai dul ya. Ya, kamu itu orang. Ya, makasih Pak. Ya, saudaraku yang kasih. Dua, kita diselamatkan oleh kasih karunia melewat iman kita. Bukan karena perbuatan. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan, sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya, dan yang ketiga, kita diberi kuasa untuk menggunakan kemerdekaan itu untuk mengasihi orang, bukan benci orang, untuk mengampuni orang. Kalau tidak mau mengampuni, masuk perbudakan lagi dan tidak bisa keluar. Tidak bisa bayar utang, tidak bisa keluar sampai mati. Belajar mengampuni, mengasihi itu mengampuni. Ya, saudaraku, layani Tuhan, layani Allah dan sesama. Itulah panggilan dari Tuhan buat kita. Kiranya firman Tuhan jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Amin.
Mari kita naikkan pujian Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari kita angkat tangan sama-sama, katakan, Engkaulah Tuhan. Katakan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Rudi Tenggala. Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
Terima kasih Tuhan. Kalau kami mendapat kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau lepaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Engkau merdekakan kami dan Engkau jadikan kami hamba-hamba-Mu, hamba-hamba kebenaran. Kami tahu Tuhan, semua bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalehan kami, tapi namun semata-mata kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau sudah merdekakan kami bukan lagi milik kami Tuhan, tapi kami adalah milik-Mu. Biarlah Tuhan pakai segenap kehidupan kami yang telah Engkau merdekakan untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menghidup saling mengasihi dan saling melayani. Tidak lagi kami hidup bagi diri kami, tapi hidup kami adalah bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan Engkau tanamkan dalam hati kami, boleh bertumbuh dalam tanah hati kami, berbuah-buah untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkatikan hamba-Mu Bapak Pendeta Ari Handoko yang sudah Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati dalam kehidupannya, dalam rumah tangga, dalam pelayanannya. Tuhan menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan. Engkau tambahi urapan-urapan-Mu Tuhan, sehingga hidupnya makin menyenangkan hati-Mu dan menangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, kita akan menyaksikan cinta kasih anak-anak Betel atau anak-anak sekolah minggu Logos. Adik-adik kita sekolah minggu Logos memuliakan nama Tuhan. Baik, kami mewakili atas nama Ibu Gembala dan juga jemaat GPT Logos mengucapkan kepada Bapak Pendeta Ari Handoko yang sudah melayani kami di tempat ini dengan luar biasa, dan sekiranya Tuhan memberkati Bapak Ari Handoko sekeluarga dan juga Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kami persilakan persembahan dijalankan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana.
doa penutup dan doa berkat kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Ari Handoko. Waktu tempat kami persilakan. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan, pada pagi hari ini kami bersukacita boleh bersimpuh di bawah kaki-Mu, boleh memuji akan Engkau, dan sebelum kami semua umat-Mu ini pulang, kiranya Engkau berkati kami semua, seperti yang Engkau sampaikan kepada Musa hamba-Mu. Engkau memerintahkan satu doa berkat buat supaya disampaikan oleh Imam Besar Harun agar seluruh umat boleh menerima berkat. Saudaraku, angkatlah tanganmu semua, terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terimalah semua berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Bawalah pulang semua berkat ini saudaraku. Tuhan memberkati saudara, apa saja yang saudara perlukan, Tuhan akan menolongmu, dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuat segalanya berhasil. Diberkati juga setiap persembahan yang kau persembahkan kepada Tuhan dengan sukacita, entah itu persembahan, entah itu persepuluhan, entah itu persembahan-persembahan yang lain, seperti janji Tuhan yang luar biasa. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu yang luar biasa, sehingga apa saja yang dikerjakan umat-Mu menjadi berhasil, dan Engkau memagarinya, sehingga kami boleh menikmatinya, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terimalah dan bawalah pulang semua berkat ini saudaraku. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Jangan takut atas situasi yang sulit ini, Tuhan pasti menolongmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan hamba berdoa juga untuk keluarga gembala yang ada di tempat ini. Kau berkati semuanya dengan kesehatan dan sukacita. Seluruh juga pelayan-pelayanmu, kau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya, yang mengasihi Tuhan, mari katakan bersama dengan saya. Amin.